menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Nilai SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di SDN 04 Tanjung, terutama di kelas ini. Dan tak lupa pula selawat beriring doa dan salam marilah kita kirimkan buat junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 04 Tanjung, dan saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 04 Tanjung. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini saya akan mempresentasikan modul 1.4, yaitu dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif oleh saya sendiri, Nilayati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Oke, sebelum kita masuk kepada acara kita, mungkin untuk mencairkan suasana kelas kita hari ini, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau nanti saya bilang pagi, Ibu tepuknya sekali. Kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam tidak ada bunyi tepuknya. Oke Bapak Ibu? Kita siap ya Bapak Ibu? Oke. Mulai 1, 2, 3. Sore. Siang. Malam. Alhamdulillah. Ya, masih alhamdulillah bisa konsentrasi ya Pak? Alhamdulillah walaupun sudah siang begini. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada modul yang pertama, yaitu budaya positif. Kita lihat dulu, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Kita lihat dulu yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Kita lihat dulu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Tapi sebelumnya kita tahu dulu apa itu pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum 13 ada namanya profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada poin-poinnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. 6, berkebinekaan global. Dan sekarang kita masuk lagi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. 1, ilusi guru mengontrol murid. 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. 4, ilusi bahwa orang dewasa berkah memaksa atau boleh memaksa. Kita lihat dulu satu ya Bapak Ibu. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Lisser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. 2, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Di sini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi dibujuk ya anaknya ya Bapak Ibu ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau anak kita tidak mau ya Bapak Ibu dibujuk, oh ya nak begini ya sayang, harus begini ya nak. Nah, jadi kontrol yang itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita lihat dulu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan dengan hal yang seperti ini ya Bapak Ibu ya, memaksa kehendak gitu. Lanjut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya ada teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita semua. Kalau teori kontrol, realitas, kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 3. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berpandangan sama dengan kita tentang suatu hal, tapi teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. 4. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesuksesan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Berarti menang ya Bapak Ibu ya. Jadi, stimulus respon yang kita inginkan dan teori kontrol yang ada biasa kita lakukan. 2. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti disiplin ini di setiap di mana kita berada kita harus disiplin. Pokoknya di dalam kelas ada disiplinnya. Di sekolah juga ada disiplin waktu, disiplin bekerja. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu sudah ada perjanjiannya. Kalau udah masuk jam segitu, anak kita udah hadir ke sekolah. Jadi tidak ada nanti yang namanya paksaannya atau hukuman yang akan diberikan. Lanjut, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Kita lihat ya Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya disiplin di dalam kelas Bapak Ibu akan merubah anak kita untuk menjadi perilaku yang lebih baik. Lanjut. 3. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu, yang pertama, profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikannya di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang untuk profil pelajar Pancasila. IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kita masuk keempat ya Bapak Ibu, tadi ada 8. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Lihat ya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dapat tergambar setelah ini. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dalam diri kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini dia Bu, 5 kebutuhan dasar manusia. Dapat Bapak Ibu lihat 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di bertahan hidup ini kita makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kebutuhan kita yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada beberapa poinnya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa yang kita terima itu harus kita dapatkan. Kalau kita tidak dapatkan, berarti kita tidak akan merasa nyaman di sebuah tempat yang kita bekerja. Dan ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini ya ada bagiannya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi ini bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Harga diri kita mendengarkan apa keputusan teman dan apa komitmen yang ada yang kita lakukan di sekolah. Kebebasan. Di kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan di sini maksudnya kita itu mandiri, memiliki pilihan apa yang ingin kita lakukan, apa ya yang ingin kita lakukan supaya kelas kita ini rasanya nyaman belajar, apa ya yang kita lakukan supaya kelas kita ini kreatif. Itu kita serahkan kepada Bapak Ibu untuk bebas memilih apa yang kita inginkan. Dan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi untuk kesenangan ini dimanapun kita berada ya Bapak Ibu, kita harus senang, bisa bermain atau berkecengkrama dengan para teman-teman kita atau rekan-rekan kita. Lanjut ya Bapak Ibu, di sini ini yang ada yang 3 ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di sini maksudnya Bapak Ibu, jikalau ada di antara anak kita terlambat, dia akan takut nanti kena hukum. Nah, tidak usahlah datang ke sekolah, nanti nyampe di sekolah dihukum lagi sama guru. Jadi mereka menghindari ketidaknyamanan hukuman itunya. Lanjut, yang kedua, tidak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kamu dapat juara, kamu dikasih ini ya, kamu nanti dikasih ini ya. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut yang terakhir, ini motivasi intrinsik. Nah, ini yang akan kita butuhkan atau ini yang akan kita terapkan. Untuk menjadi orang lain, mereka inginkan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi,
Ini yang kita terapkan Bapak Ibu. Percaya kepada diri kita sendiri. Percaya bahwa diri kita mampu untuk melakukannya sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Lanjut. Dari kebutuhan dasar manusia tadi, ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. 3. Bersifat satu arah. 4. Berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya Bapak Ibu, anak kita terlambat tadi. Sebelumnya tidak ada perjanjian bahwasannya kalau anak terlambat kita hukum. Oh, contohnya hormat di bendera. Oh, contohnya tulisan saya tidak akan terlambat lagi 100 ke bawahnya 100 kali atau 50 kali. Jadi ini tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Kenapa? Kita sudah melihat anak itu datang. Oh, kamu terlambat ya kiranya. Oh ya, sudah kamu berdiri di depan bendera dulu hormat selama 10 menit. Itu terjadi secara tiba-tiba. Lanjut konsekuensi. Di sini kalau konsekuensi beda dengan hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Di sini terencana konsekuensinya, contohnya anak kita tadi terlambat. Kalau ada konsekuensi sebelumnya disepakati di dalam kelas, kalau terlambat nanti kamu tulis ya, saya datang terlambat ke sekolah 10 kali. Jadi otomatis anak kita kalau sudah datang ke sekolah, Bapak Ibu, mereka akan melakukan, Bu maaf saya telat ya Bu, saya ambil buku dulu. Dia langsung menulis, karena apa? Itu sudah konsekuensinya. Berarti ini sudah terencana sebelumnya, sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Lanjut dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. 2. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini ya Bapak Ibu poin sebenarnya restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita panggil anak kita tanya. Ada nanti ya Bu ya cara bertanya yang kalimatnya yang digunakan. Kita lihat dulu. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru? Pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ada yang memantau, dan ada manajer seperti yang dibilang oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Di sini posisi kontrol guru, penghukum, anak sedikit-sedikit dihukum, Tahu kesalahan yang mereka buat hanya sedikit, tapi sedikit-sedikit dihukum. Terus kita biasanya kalau dalam kelas membuat rasa anak bersalah terus. Oh iya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Yang ketiga sebagai teman, kita diharapkan menjadi teman bagi anak kita. Temannya di mana Bapak Ibu? Di sini akan kita lihat nanti ya Bapak Ibu. Yang itunya, nih kita lihat dulu satu-satu. Pertama tadi penghukum. Adi terlambat datang ke sekolah. Ini dia Bapak Ibu ya. Nada suara tinggi, babat tubuh, mata melotot dan jari-jari menunjukkan menghardik terlambat datang. Kita nih posisi kitanya ini terlambat datang, ditanyakan kepada kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu kepada murid saat terlambat datang? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kita kan menggunakan nada kasar ya Bapak Ibu. Lanjut hasilnya, kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid lebih memilih motoran atau mobil Bapak Guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini ya Bapak Ibu yang penghukum tadi. Kata-kata yang kita gunakan. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Baru aja anak murid kita menongol dari pintu, kita sudah menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi jangankan anak murid Bapak Ibu, kita sendiri aja kalau dibegitukan di depan, terlambat lagi. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Kalau kita seperti itu. Jadi dia posisi penghukum seperti inilah contohnya. Lanjut dengan pembuat rasa bersalah. Ini ya Bapak Ibu ya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kata-kata seperti itu kita gunakan kepada anak kita.
Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara itu Bapak Ibu? Mungkin mereka dengan kesal atau bagaimana? Murid hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu, dengan pemuat merasa bersalah ini lebih parah lagi dengan rasa penghukum yang tadi yang pertama. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarah walaupun dengan cara negatif. Kita lihat berikutnya sebagai teman. Sebagai teman kita lihat lagi Bapak Ibu. Bagaimana kalimat kita sebagai teman? Dengan merapat kepada murid atau merangkul murid dengan senyum dan jenaka. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tersenyum riang. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sini. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini. Jadi nanti alhasil kalau kita menggunakan hal seperti itu dengan kata-kata lembut seperti itu, kita dianggap sebagai temannya. Alhasil bagaimana? Murid akan merasa senang, akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif ya Bapak Ibu. Hanya saja di sini sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada gurunya Bapak Ibu. Jadi bila ada masalah, dia merasa diandalkan oleh gurunya untuk membantunya gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, pemantau. Ini kalimat yang digunakan untuk pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar sekali. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata Bapak itu. Alhasil bagaimana Bapak Ibu dengan kata-kata seperti itu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini kaitannya dengan nanti Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas. Itu konsekuensi yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Kalau dia terlambat, dia menulis saya terlambat dengan 10 baris ke bawah. Ini masuk seperti ini. Murid tetap dibuat untuk nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Lanjut, manajer. Yang manajer ini bagaimana kira-kira kata gurunya? Kata guru menggunakan kalimat apa? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baiklah, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini kira-kira Bapak Ibu? Murid akan merasa senang. Terima kasih jawabannya Pak. Alhamdulillah nanti murid kita akan merasa senang kalau kita sebagai manajer. Ini termasuk kepada segitiga restitusi yang akan saya sampaikan berikut ini Bapak Ibu. Tunggu dulu sebelumnya. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus. Nanya sama anak. Tidak perlu marah-marah dan tidak perlu meninggikan suara. Apalagi menunjuk jari ke murid. Tidak perlu seperti itu Bapak Ibu ya kalau sebagai manajer. Tampak sedih sekali atau akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi untuk teman, manajer ini saling berhubungan. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun posisi manajer, guru akan mengendalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Nih, lihat contoh tadi ya Bapak Ibu. Ini contoh kalimatnya yang kita berikan kepada anak kita tadi. Ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ini penghukum namanya ya Bapak Ibu. Kita hukum anak kita.
Kalau ada salah sedikit dihukum. Ini dia Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah diingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game ya. Itu yang teman ya Bapak Ibu ya kalimatnya. Untuk pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan ke sekolah apa yang sudah kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Kira-kira posisi kontrol kita di mana Bapak Ibu? Posisi kontrol apakah aku? Aku kecewa denganmu. Aku kecewa sekali denganmu. Ini posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu dari yang 5 tadi? Penghukum. Tadi yang 5 ya Bapak Ibu ya, kita lihat. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini lihat dulu. Aku kecewa sekali denganmu. Ada termasuk yang 5 tadi yang mana ya Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, betul jawaban Ibu, pembuat rasa bersalah. Lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini termasuk mana? Penghukum. Oke. Benar sekali. Lanjut. Sekarang, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kamu? Posisi kontrol mana itu? Mana? Manajerial. Kita lihat ya Bapak Ibu manajer. Oke, betul sekali. 100 untuk itu. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Jadi posisi kontrolnya untuk kalimat ini di mana Bapak Ibu? Tadi ada penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau. Teman Bapak Ibu. Nah, lanjut terakhir. Kamu terlambat 15 menit ya. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Baru mantap. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Memantau. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, selesai Bapak Ibu, kita lanjut keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat mengingatkan kembali kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini ya Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kita lihat yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, lebih sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, semua warga sekolah dan sekolah dilibatkan. Maksudnya pembentukan keyakinan kelas ini di dalam kelas kita Bapak Ibu. Contohnya, di dalam kelas sebelum kita mulai untuk belajar semester baru, kita membuat kesepakatan antara kita dan anak didik kita. Contohnya bagaimana? Ketika kita memilih organisasi kelasnya, kita buat kesepakatan kelas. Contohnya, datang tepat waktu. Nanti kita buat dengan anak ya Bapak Ibu, kita kontribusikan dengan anak. Datang tepat waktu, buang sampah di tempatnya. Kita sepakati antara kita dengan anak didik kita Bapak Ibu. Setelah disepakati, Bapak Ibu tempel seperti yang di sana. Ditempel seperti yang di belakang itu Bapak Ibu. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas kita buat ini sudah diketahui oleh anak didik kita Bapak Ibu. Jadi nanti kalau terlambat konsekuensinya bagaimana ya? Oh ya, kalau nanti tidak buang sampah bagaimana ya? Jadi mereka sudah tahu Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas ini adalah peraturan di dalam kelas kita masing-masing. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kepada segitiga restitusi. Aku nanti yang menyelesaikan masalah tadi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membuat bantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Gunanya yang pertama, menstabilkan identitas. Begini caranya Ibu. Buat
berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nanti begini ya Bapak Ibu kita datangkan pada anaknya. Nanti anak kita contohnya di dalam kelas terjadi sebuah bullying ya Bapak Ibu. Mungkin di dalam kelas kita ada yang namanya bullying. Terus diejek sama teman, contohnya diambil pena teman, dibuang ke tong sampah. Jadi yang teman yang dibuang, pensilnya dibuang tadi atau pena dibuang tadi akan marah, lalu ditinju atau mendobrak meja, akhirnya menangis. Bagaimana posisi kontrol yang kita terapkan Bapak Ibu? Bagaimana cara restitusinya? Begini caranya Bapak Ibu, kalau kita menanyakan kepada anak kita, berbuat salah itu manusiawi. Kalau nanti terjadi pada posisi ibu juga akan seperti itu, akan marah kalau pensil ibu juga dibuang. Nanti kita akan melihat jawabannya Bapak Ibu. Bapak pernah melakukan kesalahan seperti itu juga. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi siapa yang salah kita tidak tertarik mencarinya, tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini dia validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nanti ditanya sama anak, kamu kenapa tadi memukul teman kamu? Iya Bu, karena kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Untuk kenapa temannya dipukul? Iya Bu, karena pensil atau pena saya dibuang tadi ke tong sampah Bu. Inilah kalimatnya Bapak Ibu yang kita gunakan. Contohnya lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini kalimatnya ya Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari hal ini. Ini ya Bapak Ibu. Lanjut menanyakan keyakinan. Kalau terjadi keyakinan kesalahan seperti tadi Bapak Ibu yang dibuangkan pena ke dalam tong sampah tadi, balik lagi kepada yang keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Contohnya, apakah keyakinan kelas kita atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Contohnya, keyakinan kelas sudah ada yang ditulis saling menghormati, saling menghargai teman. Berarti dia sudah salah. Dia tidak melakukan keyakinan kelasnya, sudah melanggar Bapak Ibu. Kenapa? Dia sudah tidak menghormati temannya lagi. Jadi ke situ ya Bapak Ibu ya tujuannya. Oke, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya praktekkan Bapak Ibu. Ini dalam contoh kasus yang pertama ini kasus anak didik kita yang tidak pakai dasi ke sekolah, dan yang kedua ini seperti contoh yang saya itu tadi Bapak Ibu, pensilnya dibuang ke tong sampah lalu dia marah akhirnya menangis. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wilayati yang telah menyampaikan materi di hadapan kita semua. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Wilayati tadi dapat kita terapkan dalam sehari-hari terhadap siswa kita. Baiklah, mungkin saya sebagai protokol kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Sekarang aku tanya, kira-kira kesepakatan kelas itu apa? Siapa yang bisa jawab? Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas sama dengan peraturan. Kesepakatan kelas adalah peraturan yang kita buat hanya untuk kelas kita saja, yang kita sepakati kita saja, dan akan kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kelas yang nanti kita sepakati. Dan oleh sebab itu, maka kita membuat kesepakatan kelas kita berikut ini. Oke? Anak Ibu dengarkan instruksi dari Ibu. Oke? Ini seperti biasa aja dulu. Ibu bilang mekar, kuncup. Oke. Konsentrasi, mekar, kuncup, mekar, kuncup.
Sekarang kita masuk ya. Membuat keyakinan kelas. Ibu punya stick note. Yang mana stick note ini gunanya adalah anak ibu nanti tulis keinginannya atau keyakinan kelas yang ada dalam hati kamu, ingin kamu curahkan, tulis di sini satu saja. Setelah itu kamu tempel di depan kelas. Yang sebelah kanan untuk laki-laki, yang sebelah sini untuk laki-laki, sebelah sini untuk perempuan. Nanti ibu bedakan yang stick note warna oranye ini untuk perempuan, stick note warna kuning untuk laki-laki. Anak ibu tulislah apa yang ingin kamu tulis di sini. Nanti tidak dikasih nama ya nak, tulis saja keinginannya. Tolong Mia dibagikan satu, Niki tolong dibagikan satu-satu per temannya. Oke, ambilnya satu-satu, kasih satu-satu. Nah, menunggu teman kita membagikan, anak ibu pikir dulu kira-kira apa ya yang akan kita tulis. Dipikir dulu. Apa ya akan kita tulis, apa ya keinginan kita. Nah, dipikir dulu. Dan sudah dapat teman semuanya belum? Oke, filenya. Oke. Silakan dulu kembali. Oke. Sekarang tulis di situ keinginan kamu. Keyakinan kelasnya. Kira-kira apa ya? Sudah selesai? Bagian ibu yang sudah selesai tolong tempel di depan. Gantian ya nak, tidak usah rame-rame dulu depan. Gantian. Oke. Yang sudah duduk kembali, langsung duduk. Dikasih jarak sedikit. Nah, biar rapi. Jangan dempet. Kasih jarak dulu. Udah, yang udah selesai silakan duduk. Yang udah selesai silakan duduk. Gantian sama teman saya. Duduk. Keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nih, kita lihat dulu satu-satu. Dilarang buang sampah sembarangan. Lanjut, tidak boleh mengejek nama orang tua. Lanjut, tidak boleh membuli teman di sekolah dan mencaci maki. Tidak mengejek teman yang lemah. Ini masuk ini kepada yang ini tadi ya nak. Tidak boleh mengejek nama mengejek semuanya. Pokoknya intinya tidak boleh mengejek teman. Kita buat dulu satu-satu di sini untuk kata-katanya yang sudah kita buat. Yang pertama tadi apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Intinya
Untuk kata-kata yang lebih tepat, buanglah sampah pada tempatnya. Kita buat di sini dulu. Buanglah sampah ke tempatnya. Di sini ada enggak tadi yang buanglah sampah ke tempatnya? Tidak boleh bolos adik, dilarang membeda-bedakan teman. Lomba ini harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati, tidak boleh mengejek. Ini ada namanya yang mengejek orang tua tadi juga ada. Ini sampah sudah, tadi ada. Stop bullying, tidak boleh cabut saat piket, tidak boleh mengejek orang. Berarti di sini tidak boleh berbicara atau bermain saat guru menerangkan pembelajaran. Ini penting ini. Tidak boleh berbicara atau bermain saat guru menerangkan. Kira-kira yang lebih tepat kalimatnya apa? Apa? Tidak boleh berbicara atau bermain saat guru menerangkan pelajaran. Kira-kira apa kata-kata yang bagusnya kita dengar? Menggunakan kata tidak boleh. Tidak bolehnya tidak boleh kita gunakan untuk kesepakatan kelas kita. Apa saya? Memperhatikan guru saat mengajar. Memperhatikan guru saat menerangkan atau mengajar. Lanjut lagi ketiga. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Udah tadi. Tidak boleh membuli teman. Stop bullying. Tidak boleh mengejek. Buanglah sampah. Ini buang juga sampah. Apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Pakai situ. Datang ke sekolah. Ke sekolah tepat waktu. Yang tepat waktu ini yang mana sayang? Yang tepat waktu itu bagaimana? Yang bagaimana yang tepat waktu itu datang ke sekolah itu? Contohnya bagaimana? Kasih inspirasi. Coba. Masa iya tepat waktu aja nggak tahu? Bagaimana Dika? Bagaimana datang ke sekolah tepat waktu itu bagaimana? Anak ibu datang jam 8. Bagaimana datang ke sekolah tepat waktu? Datang ke sekolah tepat waktu itu sebelum bel berbunyi. Kalau lah bunyi bel mana? Berarti terlambat. Saya perhatikan ibu. Hai, halo. Perhatikan ibu. Simpan dulu mainan. Kalau anak ibu datang setengah 8, berarti dikategorikan kemana itu? Terlambat. Masuk kita pukul berapa? 7.15. Kalau 7.15 sama enggak dengan 7.15? Sama ya. 7.15. Kalau anak ibu datang jam 8 berarti terlambat. Berarti kita harus datang ke sekolah sebelum pukul 7:15 menit. Oke, kita lanjut berikutnya. Mana lagi? Tidak boleh buang sampah sudah tadi. Stop bullying. Stop bullying ini contohnya apa sayang? Yang bullying ini contohnya apa? Apa contohnya? Ayo, apa itu? Yang bullying itu yang bagaimana?
mengejek teman. Udah pandai. Akhirnya teman nangis. Ada lagi datang satu lagi. Udah pandai. Itu termasuk kategori bullying. Ada lagi, contohnya begini. Di dalam kelas, anak ibu disuruh, kita kan piket nih ya. Ada kan yang kelompok-kelompok piket. Tahu-tahu pas piket untuk hari Selasa, ada di situ temannya yang suka diam-diam saja. Disuruh, mau aja disuruh. Budi, tolong bawa ini. Ya mau. Budi, nanti kita ini. Mau juga dia. Budi, ini lagi. Akhirnya kan kalau di dalam piket kelas, apakah semua pekerjaan itu satu orang yang mengerjakannya? Bagaimana sayang? Kerjanya bersama-sama. Itu juga termasuk bullying. Betul. Kenapa dibilang seperti itu? Karena kita memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kita tahu orang itu lemah, kita tahu orang itu suka nurut. Kita gunakan kesempatan itu termasuk bullying. Begitu juga dengan mengejek nama teman tadi, atau mengejek nama orang tua. Sebutkan nama orang tuanya. Ini itu. Akhirnya teman tadi bagaimana? Contohnya lagi untuk kalau bullying. Ada teman suka diam aja dalam kelas. Dia butuh buku, suka baca terus. Hobinya baca. Jarang yang berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Terus datang teman satu lagi, diambil bukunya lalu dibuang. Terus kalau udah selesai dibuang, dijahilin lagi, digoda-goda lah, digini-gini lah. Itu termasuk nggak kategori bullying? Iya. Jadi kita sepakat ya, di dalam kelas kita tidak ada sifat atau kelakuan untuk membuli teman. Stop bully. Atau lebih tepatnya kita garis di sini saling apa? Saling apa sayang? Saling menghargai. Saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai, insya Allah di dalam kelas akan nyaman. Lanjut ya. Apa lagi kira-kira ini? Lokal ini harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati. Kita belum sepakat ya. Nanti ini dipakai. Dilarang membeda-bedakan teman. Nih. Dilarang membeda-bedakan teman. Ini termasuk yang mana ini, Nak? Kalau sudah kita membedakan teman, contohnya, ini kelompoknya yang cantik-cantik saja, ini kelompoknya yang ganteng-ganteng aja, ini kelompoknya yang pintar-pintar saja. Apakah seperti itu kita, Nak? Tidak. Kita tidak boleh membedakan teman. Kalau untuk kata-kata atau kalimatnya di sini apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau tidak boleh membeda-bedakan teman. Apa kira-kira sayang? Apa kira-kira? Ini bisa enggak? Bisa enggak nih? Bisa. Coba baca. Menghormati guru dan teman.
Bisa kita hormat sama guru saja? Sama teman saja tanpa guru? Tidak. Makanya kita buat kesepakatan menghormati guru dan teman. Contohnya seperti ini. Kamu ingin ke WC, buang air kecil atau buang air besar? Bagaimana etika kita untuk keluar dari ruangan? Bagaimana caranya? Minta izin itu bagaimana caranya? Contohnya Ibu lagi menerangkan pelajaran ya. Seperti ini contohnya Ibu sedang menerangkan atau berbicara depan kelas. Tahu-tahu kamu ingin ke WC. Bagaimana caranya, sayang? Bagaimana etika kita keluar dari ruangan kita, Nak? Bagaimana caranya? Adakah seperti ini? Bu, WC. Harus seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana, sayang? Bagus. Angkat tangan sebelum berbicara. Contohnya Ibu kan sedang asik ini menerangkan. Oh iya, Nak, begini, Nak. Oh iya. Tahu-tahu kita kebelet ke WC. Anak Ibu caranya seperti ini. Bu, kalau udah angkat tangan otomatis Ibu langsung fokus ke orang yang angkat tangan. Jadi nanti Ibu bilang, ayah kenapa? Bu, izin ke WC. Ya, silakan. Seperti itu etikanya. Berarti kita menghormati guru. Kalau kita nyelonong aja keluar, apakah itu termasuk kita menghormati guru, saya? Ya. Contohnya satu lagi. Kamu terlambat ya datang ke sekolah. Kan tadi kesepakatannya datang ke sekolah tepat waktu. Kan tidak setiap waktu kita itu harus pasti ada terlambat datang ke sekolah. Kan pintunya kan kayak ditutup. Bagaimana caranya kamu masuk ke dalam kelas sedangkan guru sudah menerangkan pelajaran di dalam kelas? Ini kamu ceritanya kamu terlambat ini. Bagaimana caranya kamu masuk, sayang? Mengetuk pintu dan membaca salam. Ketok pintu. Assalamualaikum, Bu. Otomatis Ibu kan jawab ya, Nak ya. Menjawab salam hukumnya wajib. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Sudah disuruh silahkan masuk. Apa lagi yang akan kamu katakan? Apa, sayang? Ya, makasih Bu. Terus apa lagi? Ini harus kita sepakati yang seperti ini. Nanti kamu nyelonong aja. Bagaimana? Kalau udah disuruh masuk, kamu kan berdiri. Makasih Bu. Terus apa lagi? Kamu datang ke sekolah terlambat, pasti ada alasannya. Bagaimana cara menyampaikan alasannya itu sama Ibu? Sedangkan kamu sudah terlambat, tadi udah ngetuk pintu. Assalamualaikum Ibu, silakan masuk, kata Ibu. Terima kasih Ibu. Terus apa lagi kata-katanya, sayang? Karena begini tadi, apa nak? Oke, bagus, minta kayak gitu. Kan tadi sudah masuk. Makasih Bu. Ya, maaf Bu, saya terlambat karena tadi ada sedikit masalah. Ban sepeda saya kempes di jalan. Contohnya saya telat bangun. Nanti tanya Ibu lagi, kenapa kamu telat bangun? Main HP Bu. Banyak alasannya kalau telat itu. Terus apa lagi? Contohnya ada itu tadi Bu, ada masalah sedikit di rumah Bu. Ban motor ayah saya tadi bocor Bu, lalu dipompa dulu di tempat di bengkelnya Bu. Jadi agak lama. Udah, silakan masuk. Oke? Berarti menghormati guru. Ini lagi menghormati teman, bagaimana cara menghormati teman? Bagaimana caranya? Hormati itu bagaimana caranya? Hormat kepada teman, seperti itu? Tidak, Nak. Menghormati, menghargai. Kita menghormati teman kita. Bagaimana caranya? Contohnya di dalam kelas ini kan ada namanya ketua ya. Di situ di struktur organisasi kelas ada yang namanya ketua, ada wakilnya, ada sekretarisnya. Kita sudah buat waktu kemarin. Jadi kita harus menghormati yang dituakan selangkah di kelas ini. Contohnya, Ibu berhalangan hadir di dalam kelas.
Jadi ada guru lain yang masuk menggantikan ibu. Diterangkan pelajaran. Teman-teman semuanya atau anak-anak ibu semuanya mengerjakan tugas itu berbicara, berkelahi, teriak-teriak. Lalu yang ketua kelas ini bilang, diam semuanya, kerjakan tugasnya. Ada teman yang tidak menggubris. Bagaimana? Dengarkan saja. Oh, udahlah, biarin ngomong sendiri, mau ngomong apa. Orang kita main, ya kita main ya. Bicara lagi, berkelahi lagi, tertawa, terbahak-bahak lagi. Apakah itu termasuk kategori menghormati ketua? Ya. Udah tahu ketua ada teriak-teriak. Diam semuanya, duduk rapi, selesaikan tugas. Yang kita, bodo amat lah, mau bilang apa, orang kita main ya, orang kita ketawa ya. Apakah itu termasuk menghormati? Tidak. Lalu lagi, di dalam sebuah diskusi, kita kan diskusi musyawarah. Di dalam ini nih, Bu, angkat tangan. Bu, tadi ada teman ya Bu ya, bilang begini. Dia ngambil pena teman Bu. Oh iya Bu, dia ngambil pena teman tadi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita untuk menghormati teman? Kita selesaikan secara bersama-sama. Kita dalam kelas harus menghargai, harus menghormati. Kita selesaikan dulu bersama-sama. Kita hargai teman kita. Kita tengok dulu cara kita menghormati mereka atau tidak. Dan kata-kata yang digunakan di dalam kelas harus kita juga. Harus kita pahami juga. Boleh tak kita berkata kasar di dalam kelas? Teriak-teriak seenaknya kita. Woi, bolehkah kita menggunakan kata seperti itu di dalam kelas yang sempit seperti ini? Tidak. Kalau anak ibu ingin berbicara, gunakanlah kata-kata yang sopan. Lanjut. Apa lagi nih? Tidak boleh berbicara atau bermain saat guru menerangkan. Yang mana tadi tuh? Mas ini ya? Atau memperhatikan guru saat mengajar. Lanjut. Datang ke sekolah tepat waktu. Udah tadi. Melarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh mengejek teman. Kalau tidak boleh mengejek teman ini termasuk kategori yang mana? Yang mana sayang? Stop membuli. Oke, kita lanjut. Apa lagi nih? Tidak boleh cabut. Nih. Tidak boleh cabut di saat piket. Berarti ini cabut itu gimana ya nak dalam kata-kata itunya? Berarti kabur. Berarti teman kita ini tidak piket. Apakah kelakuan kita, ada tingkah laku kita seperti itu bagus atau bagaimana? Tidak bagus dan tidak untuk ditiru. Nah, perhatikan ibu lagi ke depan. Perhatikan semuanya sebelum kita masuk. Kalau ibu bilang siang pagi, tepuknya 1. Kalau siang 2. Kalau sore 3. Kalau malam tidak ada tepuk. Oke? Pagi, siang, sore. Oke, siang, sore, malam. Masih ada. Konsentrasi. Ulang lagi. Pagi, sore, siang, sore, pagi, malam. Oh. Masih belum fokus kiranya ya. Kita ulang lagi sampai nanti tidak ada yang salah lagi. Berarti fokus kita lanjutkan lagi. Oke? Pagi, sore, siang, malam.
Dilarang menggunakan kata dilarang. Jadi apa? Jangan ada kata tidak boleh. Kira-kira apa? Mengerjakan apa kira-kira sayang? Mengerjakan piket kelas dengan bersama-sama. Mengerjakan piket kelas bersama-sama. Berarti intinya tidak boleh cabut. Ini kesepakatannya. Masih ada lagi? Coba kita lihat dulu. Kita mulai dari sini ya. Dilarang membuang sampah sembarangan, udah. Buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, sudah. Tidak boleh mengejek teman, sudah tadi apa belum? Sudah. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh membuli, udah ada. Datang tepat waktu, sudah. Stop bullying, sudah. Tidak mengejek teman yang lemah, sudah ada tadi. Tidak boleh cabut saat piket, udah juga ya. Tidak boleh makan waktu pembelajaran atau waktu ibu menerangkan. Berarti ini fokus pada memperhatikan guru saat menerangkan. Nih, tidak boleh bolos saat piket, udah. Tidak boleh mengejek orang, sudah. Dilarang membeda-bedakan teman, berarti itu menghargai dan menghormati. Tidak boleh membuang sampah, dilarang membeda-bedakan teman. Tidak boleh saat cabut saat piket. Tidak boleh membuli teman. Lokal ini harus mengikuti peraturan yang sudah dipatuhi. Ini nanti kita temposnya aja. Stop bullying. Tidak boleh berbicara atau bermain saat guru menerangkan. Udah ada tadi apa belum? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Sudah tadi apa belum? Sudah. Tidak boleh mengucilkan teman. Ini termasuk yang mana ini? Tidak boleh buang sampah sembarangan, sudah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, sudah. Udah. Selesai semuanya. Jadi dari stigma yang mana ibu tempelkan tadi, dari berapa tadi itu jumlah kita? Tadi ada teman yang tidak sekolah 1, 2, 6 kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini untuk 1 tahun ke depan. Kita lihat dulu kesepakatan kelas kita. Oke. 1. Buanglah sampah ke tempatnya. 2. Memperhatikan guru saat mengajar. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. 4. Stop bullying, saling menghargai. 5. Menghormati guru dan teman. 6. Mengerjakan nilai kelas bersama-sama. Dari yang 6 ini kira-kira masih ada tambahannya atau tidak? Cukup dengan 6 kesepakatan ini? Ya? Cukup segini? Ada tak tambahannya lagi? Ya? Kalau seandainya nanti, ini kan ada 6 ya, datang tepat waktu dah. Sekarang hari Senin. Senin, Selasa, Rabu sama enggak bajunya? Kalau Kamis? Beda. Jumat? Beda. Kira-kira apa lagi itu kesepakatan kelas yang bisa kita ambil dari contoh yang sudah ibu sebutkan barusan? Kira-kira satu lagi? Apa? Kan
kan tadi anak ya, hari Senin pakai baju merah putih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis batik, Jumat Muslim, kalau Sabtu pramuka. Jadi kalau kamu datang sekolah sesuai dengan baju itu, bagaimana kalimatnya? Apa saya? Disiplin, memang disiplin. Nanti kalau tidak disiplin bagaimana? Contohnya tidak pakai dasi, tidak pakai topi. Terus kalimatnya apa? Apa saya? Coba keraskan dikit saya. Yang melanggar peraturan itu dinamakan atau kategori melanggar aturan karena kita tidak menggunakan topi, dasi. Kira-kira kalau untuk kesepakatan kelas yang kita tulis itu kalimatnya contohnya bagaimana sayang? Apa kira-kira? Apa? Ayo. Berpakaian itu ibu tunggu. Berpakaian rapi dan lengkap. Berpakaian berpakaian rapi dan lengkap. Yang rapi itu bagaimana? Nah, contoh yang rapi itu bagaimana? Yang rapi bagaimana sayang? Kalau lengkap kita udah tahu ya lengkapnya bagaimana? Pakai topi, pakai dasi, pakai sepatu warna hitam. Nah, itu yang lengkap. Yang rapinya bagaimana? Bagaimana yang rapi? Siapa yang tahu? Bagaimana yang dikategorikan rapi itu bagaimana? Hah? Kita memakai baju bagi yang laki-laki masuk ke dalam celana. Kalau tidak masuk ke dalam celana rapi apa tidak? Tidak. Itu bisa dikategorikan itu berpakaian rapi. Anakku datang ke sini, udah datang terlambat, bajunya tidak rapi, dan setelah itu juga tidak pakai perlengkapan sekolah. Datang ke sekolah, bajunya keluar, bayar selengean, bu, mister bu, tanpa mengucapkan assalamualaikum. Baju keluar, apa itu dikategorikan rapi? Yang rapi tadi bagaimana? Nah, baju masukkan ke dalam celana bagi yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, baju perempuan dikeluarkan. Kalau yang perempuan juga masuk ya bajunya ya. Sampai sakit. Yang kepalanya digini-ginikan tuh sakit. Nah, berpakaian rapi dan lengkap. Jadi, sekarang kita sudah temukan berapa kita temukan kesepakatan kelas kita hari ini? 7. Ada 7 yang kita temukan hari ini. Kita sepakati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai besok kita sepakati kesepakatan kelas kita yang 7. Kita datang tepat waktu, berpakaian rapi, membuang sampah di tempatnya, memperhatikan guru saat menerangkan, stop bullying atau menghargai teman, ini saling menghargai. Menghormati guru dan teman dan mengerjakan piket bersama-sama. Kalau nanti ada temuan anak ibu tidak piket bersama-sama, bagaimana sayang? Apa? Bagaimana? Kalau ada teman kita cabut, terus apa tindakan kita? Apa sayang? Tolong keraskan suaranya. Melaporkan ke Bu. Bu, tadi si Pak Is tidak piket, Bu. Kenapa Pak Is tidak piket? Dia cabut, Bu. Jadi kita laporkan ke guru, tapi kita buat kesepakatannya dulu. Kalau ada cabutnya bagaimana konsekuensinya? Kan harus ada konsekuensinya sayang. Contohnya tadi, ini ya, membuat kita kan buang sampah ke tempatnya. Kalau kita tidak membuang sampah ke tempatnya, bagaimana sanksinya? Mengambil lagi sampah
sampah yang tidak kita buang ke tempatnya lalu dibuanglah lagi ke tempatnya. Kalau contohnya teman kita tidak pikir, apa sanksinya? Ayo kita sepakati bersama-sama, apa sanksinya? Apa? Haruskah teman kita hormat di bendera? Apa? Ayo sebutkan sama ibu, apa sanksinya? Membersihkan WC. Disuruh membersihkan WC sendiri. Nah, itu ya. Kamu nanti, bagi kamu yang cabut-cabut sembarangan, tahu saja ya. Ini kesepakatan kelas, bukan ibu yang menentukan. Oh nanti begini bu, dia dapat begini bu. Oh ya, lu yang bersihkan, bukan ibu yang nyuruh. Tapi sudah konsekuensinya kamu membersihkan WC. Jadi tidak ada nanya-nanya lagi sama ibu. Contohnya, bu, tadi si Alim cabut bu. Terus Alim datang sama ibu, bu, terus saya membersihkan WC ya bu. Tidak ada nanya lagi, karena kita sekarang sudah membuat kesepakatan kelas kita. Kalau kita cabut, berarti konsekuensinya kita membersihkan WC. Bisa dimengerti?